Sebuah makam palsu di area makam Kiai Ageng Nur Salim. Sebuah makam palsu di situs Bedander di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dibongkar oleh warga. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebuah makam palsu di situs Bedander di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dibongkar. Pembongkaran dilakukan oleh warga dari 3 desa, yaitu Desa Manduro, Desa Sumberingin, dan Desa Sumbergondang, dengan diawasi oleh Babinsa, Babin Kaptipmas, dan para tokoh masyarakat setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat channel Rahmat Islam semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Kang Ali Mustafa. Buat teman-teman yang baru hadir, tolong bantu subscribe dan share agar channel kami semakin berkembang. Saya ingin menyampaikan banyak beredar pembongkaran makam palsu yang ada di sebagian wilayah Jawa Timur. Lalu bagaimana ini bisa terjadi dan apa tujuannya? Telah kita saksikan dalam video ini. Banyak sekali video yang memperlihatkan terjadi pembongkaran makam-makam ulama palsu yang telah dibongkar oleh ormas-ormas dan sebagian masyarakat tersebut karena dirasa meresahkan. Tidak ada silsilah yang nyata dari makam tersebut. Dengan alasan adanya, para ormas dan masyarakat membongkarnya seperti Palu, Linggis, dan lain sebagainya. Dan faktanya setelah dilakukan pembongkaran, yang terjadi hanya makam palsu dan batu nisan yang bertuliskan nama, dan di dalamnya hanya ada tanah saja. Tidak ditemukan apapun di dalamnya, cuma tanah saja. Ini sungguh miris, teman-teman. Dengan ini mereka menyatakan bahwa makam ini benar-benar palsu adanya. Lalu siapa orang yang memalsukan makam tersebut dan apa tujuannya? Sudah pasti jelas ini adalah perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan punya tujuan tertentu, tujuan pribadi untuk dirinya. Karena dengan adanya makam-makam tersebut, maka akan banyak orang yang berdatangan untuk berziarah, mendatangi makam tersebut. Ada yang datang hanya untuk mendoakan, ada juga yang untuk mencari berkah. Karena pada dasarnya mereka mencari keuntungan pribadi, kepuasan duniawi sementara. Nah, ini di kemudian hari yang akan menyesatkan masyarakat banyak. Dan ini pembongkaran adalah suatu langkah yang benar untuk mencegah kesesatan masyarakat tersebut, dan sangat berbahaya, teman-teman, bila orang-orang sudah masuk dalam kesesatan. Lalu apa tujuan mereka, teman-teman? Kalau melihat tujuan mereka ini ya ada banyak. Bisa satu, adanya ingin bikin keresahan. Dua, ada juga yang bertujuan untuk bisnis, untuk kepentingan mereka semata. Ada yang bertujuan untuk uang. Karena menurut mereka bisnis agama ini sangat menjanjikan sekali. Karena jika makam tersebut ramai, maka akan banyak orang-orang yang datang dan akan menghasilkan banyak uang. Naudzubillah min dzalik. Dan inilah akhir zaman. Orang melakukan apapun untuk menghasilkan uang demi mendapatkan kemewahan duniawi yang sementara. Maka dari itu, teman-teman, kita harus berhati-hati dalam beribadah, dalam mencari ilmu. Kita jangan gampang percaya dulu sebelum tahu kejelasan faktanya. Karena di akhir zaman ini kita susah membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kadang yang terlihat baik belum tentu baik, dan yang terlihat buruk belum tentu buruk. Adapun soal ziarah kubur ini, Nabi melarangnya pada awal-awal Islam, dan pada selang beberapa tahun Nabi membolehkan atau mensunahkan untuk melakukan ziarah kubur. Nabi bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha." Karena dulu orang-orang jahiliyah ini masih belum kuat imannya, tujuannya ke makam ini hanya meminta, padahal meminta itu harus pada Allah. Adapun tujuan ziarah itu yang benar, satu adalah agar kita ingat akhirat, agar kita ingat mati, karena dengan melihat kubur kita juga akan mati. Dari itu kita akan bisa berhati-hati untuk melakukan ibadah, untuk melakukan suatu perbuatan agar kita tidak terjerumus pada neraka jahanam. Yang kedua, tujuan ziarah ini adalah
menitikan air mata. Adapun ziarah kubur ini kita adabnya atau tata keramanya adalah kita memberi salam pada orang yang meninggal, yaitu dengan ucapan Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullah lana walakum al-afiyah. Jadi memberi salam ini semoga keselamatan bagi kamu semua. Jadi kita itu mendoakan untuk selamat, dan kita berziarah ke makam ulama ini, ulama yang benar, supaya kita bisa melihat sisi baiknya, kita bisa meniru perbuatan mereka. Ini yang dinamakan barokah. Kalau untuk urusan meminta tujuan apapun itu memintanya pada Allah, bukan pada kuburan, bukan pada mayat. Kalau orang yang meninggal itu hanya lantaran karena semisal ada orang alim itu adalah kekasih Allah, maka lebih cepatlah doa kita dikabulkan dengan lantaran orang ulama tersebut. Terima kasih teman-teman, cukup sekian hari ini, dan di sini kami tidak bermaksud menggurui atau menyinggung pihak manapun, tidak lain halnya hanya ingin memberi saling mengingatkan. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.